Gadis cantik bernama Yumeko yang merupakan seorang pecandu judi, bahkan bisa dibilang masternya dalam hal berjudi di sekolahnya. Yumeko ini memiliki hasrat untuk mengalahkan para OSIS, yang tentu saja kemampuan berjudinya di atas rata-rata. Tujuan utamanya adalah mengalahkan ketua OSIS. Di sisi lain, para OSIS ini juga ingin menghilangkan kehadiran Yumeko dari sekolah ini. Rintangan apa sajakah yang akan dihadapi oleh Yumeko? Dan apakah Yumeko ini berhasil untuk mengalahkan para OSIS atau bahkan ketua OSIS? Ya, halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget Leno, kali ini Mimin mau ngebahas alur film yang berjudul Kakegurui Season 2. Nah, agar lebih mengerti alur ceritanya, kalian bisa lihat dulu nih video Mimin yang ini nih. Yowes, tanpa berlama lagi, so langsung saja kita menuju ke... bentar deng. Sebelumnya, video Mimin ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, nggak usah anti-antian sekarang. Langsung saja nonton videonya Mimin ya. Yowes, so langsung saja kita menuju ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan nih suasana di dalam kelas. Di sana ada Yumeko, Suzui, Saotomeri, terus ada... banyak pokoknya. Yumeko ini hatinya sedang galau karena ia ini belum menemukan perjudian yang menarik. Kemudian scene memperlihatkan di ruangan OSIS. Di sana ketua OSIS dan para anggotanya sedang membicarakan Yumeko. Dan kita diberitahu nih, nama dari ketua OSIS tersebut adalah Kirika Momobami. Para OSIS ini terlihat was-was dengan keberadaannya Yumeko. Apalagi Yumeko ini sedang menjadi Maiki, di mana Maiki ini dapat menantang kapan saja para anggota OSIS dalam perjudian resmi. Kemampuan berjudinya Yumeko ini dapat mengancam posisi mereka. Peraturan di sekolah ini mengatakan bahwa para poci dan Maiki ini dapat menantang siapa saja dan orang yang ditantang tidak boleh menolak tantangan tersebut. Namun ketua OSIS ini sangatlah tenang membahas perihal Yumeko ini karena dia ini adalah ahlinya ahli lah dalam hal berjudi. Para anggota OSIS pun akhirnya memutuskan untuk salah satu anggotanya yang harus melawan Yumeko. Manyuda pun mengusulkan Yumemi sebagai lawan tanding dari Yumeko. Yumemi ini adalah anggota OSIS yang populer lah di sekolahnya. Dia ini idol. Dan tentu saja sebagai anggota OSIS, kemampuannya dalam hal berjudi tidak bisa diremehkan. Beberapa hari kemudian, Yumeko ini menemukan surat dan sebuah alat perekam di lokernya. Di sana terdapat nama dari Yumemi. Lantas, Yumeko pun langsung menemui Yumemi. Kebanyakan Yume lah nama mereka ini. Dan Yumemi pun sudah mengetahui kalau dia ditugaskan untuk melawan Yumeko. Saat menemui Yumemi, Yumeko ini malah memprovokasi Yumemi. Yumeko ini mengatakan bahwa Yumemi bermuka dua. Di hadapan fansnya, dia sangat terlihat menyayangi mereka. Tapi di balik itu semua, ternyata Yumemi ini sangatlah jijik lah harus berdekatan dan bersentuhan dengan mereka. Semua ini Yumemi lakukan hanya untuk mencari uang dan popularitas. Ia pun mengakui apa yang dibilang oleh Yumeko. Namun tanpa ia sadari, Yumeko ini telah merekam semua pembicaraan mereka. Rekaman tersebut Yumeko gunakan sebagai taruhan perjudiannya nanti. Apabila Yumemi ini kalah dalam perjudian, Yumemi ini harus rela rekaman tersebut disebarkan ke siswa-siswa lain. Namun apabila Yumeko yang kalah, Yumeko ini harus mau masuk ke dalam prostitusi gelap di luar negeri. Setelah itu, perjudian pun dimulai. Yang menarik adalah tempat perjudian tersebut adalah di atas panggung tempat konsernya Yumemi, yang dimana ramai dilihat oleh para fans-fansnya Yumemi. Perjudian tersebut juga disaksikan oleh Saotomeri, Suzui, Sumiragi, dan beberapa OSIS lainnya. Dan perjudian yang akan mereka lakukan adalah bingo. Peraturannya adalah mereka harus mendapatkan satu garis yang sama. Pemenang dari setiap ronde akan diberikan kesempatan untuk mengisi kolom. Singkat cerita, 5 ronde pun telah dilewati dengan hasil imbang. 4 ronde deng. Ronde selanjutnya adalah ronde penentuan. Di ronde yang terakhir ini mereka diminta untuk menebak bulan kelahiran salah satu penonton. Dan apabila mereka berdua ini sama-sama gagal menebaknya, maka jawaban yang paling mendekatilah yang akan menjadi pemenangnya. Namun di sini Yumemi ternyata telah melakukan kecurangan. Ia telah menghafal semua bulan kelahiran dari penontonnya. Hal itu pun membuat Yumemi ini sangat percaya diri. Namun sialnya yang harus mereka tebak adalah bulan kelahiran dari Saotomeri. Semua ini tentu saja di luar ekspektasi dari Yumemi. Ia ini tidak mengetahui kalau penontonnya bukan hanya fans-fansnya saja. Dan tentu saja Yumemi ini tidak mengetahui lah bulan kelahiran dari Saotomeri. Ternyata Yumeko ini telah sengaja mengajak mereka bertiga untuk datang melihat perjudian ini. Ia ini telah merencanakan hal tersebut untuk mengalahkan Yumemi.
Dan singkat cerita, perjudian pun dimenangkan oleh Yumeko. Padahal Yumeko ini tidak mengetahui bulan kelahiran dari Sotomeri. Namun jawabannya lebih mendekati daripada Yumemi. Dan sesuai taruhannya, rekaman itu pun diputar di depan fans-fansnya Yumemi. Yumemi pun meminta maaf kepada para fansnya tentang apa yang telah ia ucapkan. Namun para fans-fansnya ini tetap mendukung Yumemi dan tetap mengidolakannya. Berkat kejadian tersebut, Yumemi pun mulai tersadar dan akan lebih bersyukur lagi karena memiliki banyak fans yang mendukungnya. Ia pun sangat berterima kasih kepada Yumeko. Setelah itu, Yumeko ini menjelaskan bahwa surat dan alat perekam yang ia temukan di loker itu bertujuan untuk mengadu domba sekaligus menjatuhkan Yumemi. Dan Yumemi menganggap dalang dari semua ini adalah Man Yuda. Namun Man Yuda ini menyangkal hal tersebut karena tidak ada bukti yang mengarah kepadanya. Lantas Yumeko pun langsung menantangnya untuk berjudi dan menentukan siapa yang akan menang. Namun Man Yuda ini laki-laki ngeles lah. Dia ini tidak mau menerima tantangan dari Yumeko. Yumeko pun menggunakan statusnya sebagai Maiki untuk menantang Man Yuda. Dan mau tidak mau, Man Yuda ini harus mau. Dan pada akhirnya perjudian antara mereka berdua pun dimulai. Di sini wakil ketua OSIS berlaku sebagai bandar. Bandar pun menjelaskan peraturan dalam perjudian ini, di mana mereka ini akan menggunakan kartu angka besar atau kartu angka kecil. Dan dalam perjudian kali ini, barang siapa yang bertaruh bet lebih banyak akan mendapatkan keuntungan, yaitu dia bisa mengatur jalannya pertandingan. Dan bahkan dia juga bisa mengatur peraturan-peraturan yang ada dalam perjudian ini. Di ronde yang pertama dimenangkan oleh Yumeko. Setelah itu di ronde yang kedua dimenangkan oleh Man Yuda dengan kemenangan yang sangat telak yang membuat chip dari Yumeko ini habis. Dan di ronde yang ketiga, Yumeko ini meminta bantuan kepada Sumiragi. Seperti yang kita ketahui, Sumiragi ini adalah anak sultan. Sumiragi pun memberikan beberapa uang kepada Yumeko. Dan di ronde ini perjudian pun semakin menegangkan karena kedua pemain ini telah mempertaruhkan semuanya untuk mendapatkan kemenangan. Di akhir perjudian, Yumeko ini mempertaruhkan nyawanya. Man Yuda ini sempat menolak taruhan dari Yumeko karena taruhan nyawa tidak tercantum dalam perjudian ini. Namun tiba-tiba mereka semua ini dikejutkan karena bandar yang dikira wakil ketua OSIS ternyata adalah ketua OSIS tersebut. Dan ketua OSIS memperbolehkan taruhan tersebut. Dan pada akhirnya Man Yuda juga mempertaruhkan nyawanya. Karena taruhan Man Yuda ini lebih besar, ia pun memilih kartu kuat yang akan menang pada babak ini. Man Yuda merasa bahwa kartunya lebih besar daripada kartu Yumeko. Namun sutradara berkata lain. Ternyata kartunya Yumeko ini lebih besar daripada kartunya Man Yuda. Dan Yumeko pun ditetapkan sebagai pemenangnya. Dan pada akhirnya Man Yuda ini pingsan karena kekalahannya. Scene lain memperlihatkan Sotomeri ini sedang ditawari oleh komunitas pemberontak anggota OSIS untuk bergabung. Dan di akhir film memperlihatkan Yumeko ini sedang duduk bersama ketua OSIS. Di sini Yumeko menawarkan sebuah perjudian kepada ketua OSIS dan film pun selesai. So itu tadi guys, alur cerita dari film Kakegurui Season 2. Nah, bagi kalian yang masih penasaran gimana kelanjutan ceritanya, bisa komen di bawah ya, nanti Mimin jelasin lah secara detail pokoknya. Dan tentu saja jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.